dan sekarang sudah dibekukan ya, sudah di-ban dan masuk dalam kategori ilegal. Tentunya akibat dari website yang down, akibat dari nggak bisa withdrawal, sudah banyak pengguna yang mengalami kerugian. Halo rekan trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia, apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profittraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan mengedukasi teman-teman. Kali ini Andrew akan membawakan satu topik yang sedikit seksi, yaitu tentang aplikasi Smart Wallet. Nah, Andrew tulis dulu ya, Smart Wallet. Oke. Tapi tentunya Andrew disclaimer dulu bahwa konten ini adalah tujuannya adalah untuk edukasi, supaya teman-teman tidak terjerumus atau tidak menjadi korban terhadap aplikasi-aplikasi yang berjenis Ponzi dan money game. Apakah Smart Wallet ini Ponzi dan money game? Nah, jadi Andrew jelasin dulu. Jadi aplikasi Smart Wallet sendiri diketahui merupakan aplikasi investasi online yang diduga Ponzi dan money game. Jadi aplikasi Smart Wallet ini menggunakan sistem mirip multi-level marketing, namun tidak berizin, dan sekarang sudah dibekukan ya, sudah di-ban dan masuk dalam kategori ilegal. Dan pada akhirnya platform ini dan aplikasi Smart Wallet ini sudah diblokir, sehingga akses masuknya juga sudah tidak bisa digunakan. Yang Andrew harap terjadi lagi, muncul lagi, terjadi lagi. Jadi mau sampai kapan? Ya, padahal udah banyak sekali edukasi yang kita berikan, tapi masih aja ada yang menjadi korban. Nah, itu yang kita mau highlight. Jadi apa saja sih ya resiko-resiko apabila kita menggunakan atau memanfaatkan aplikasi-aplikasi sejenis yang seperti Smart Wallet ini? Satu, sudah jelas, sudah banyak kejadian ketika investasi berkedok robot trading tersebut dibekukan atau sudah mulai ketahuan ya bahwa itu merupakan scam, maka satu, kita sebagai pengguna akan kehilangan akses. Yang sudah pasti teman-teman, gejala-gejalanya adalah websitenya sudah mulai tidak bisa dibuka, websitenya sudah mulai diblokir oleh pemerintah. Nah, itu merupakan gejala-gejala. Selanjutnya, kalau websitenya sudah mulai nggak bisa diakses, susah lah ini segala macam. Oke, Andrew kasih catatan sini adalah website down. Nah, downnya bisa macam-macam ya, bisa karena diblokir, bisa karena di-ban. Yang kedua, nah ini yang udah hampir pastilah gejala kedua, yaitu kesulitan withdrawal ya, withdrawal. Nggak bisa withdrawal, bisa withdrawal. Oke. Jadi kalau sudah nggak bisa withdrawal, itu sudah 90% scam. 90% itu adalah fix, ya, bermasalah. Dan yang ketiga, tentunya akibat dari website yang down, akibat dari nggak bisa withdrawal, sudah banyak pengguna yang mengalami kerugian, dan juga pengguna sudah pasti akan mengalami yang namanya kecurangan. Tentu ya, dua indikasi tersebut itu adalah gejala-gejala yang sangat-sangat penting. Mulai dari website nggak bisa diakses, duit kita nggak bisa ditarik, nggak bisa di-withdraw, diulur-ulur. Seiring dengan diblokirnya situs dari aplikasi bodong tersebut atau Ponzi tersebut, pengguna akan mengalami kekhawatiran, kesulitan menarik saldo, dan tentunya ini merupakan potensi scam atau potensi penipuan. Jadi hal ini akan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap klaim pemasaran aplikasi tersebut yang sebelumnya sempat mengklaim terdaftar di Bursa Efek London. Kan kabarnya begitu kan? Ini contoh ya, contohnya kalau Smart Wallet memang dia katanya terdaftar di London Stock Exchange ya. Ternyata setelah dicek oleh netizen, nggak ada. Nah, lalu sebenarnya apa sih robot trading forex itu sendiri? Nah, Andrew sudah sering sekali memberikan penjelasan atau memberikan edukasi tentang robot trading sebenarnya.
atau yang biasa kita kenal dengan expert advisor. Jadi expert advisor adalah program komputer yang bisa melakukan perdagangan secara otomatis. Nah, tentunya expert advisor ya, karena dia perangkat lunak, maka expert advisor ini harus berbentuk software ya, software. Nah, karena ini software berarti dia adalah file, ada filenya. Oke. Nah, yang selanjutnya, karena ini berbentuk software, maka ini ya harus bisa di backtest. Oke, harus bisa di backtest. Dan tentunya karena ini merupakan software asli, dia harus bisa digunakan di semua broker. Ya, semua broker. Oke, nah jadi inilah ciri-ciri atau tanda-tanda expert advisor yang asli. Satu, harus ada softwarenya. Perangkat lunak, perangkat lunak berbentuk software. Karena dia software, berarti dia harus ada file. Karena ini software dan file, berarti kita harus bisa pasang di MetaTrader. Brokernya apa? Ya brokernya ya bebas, harus bisa digunakan di semua broker. Mau MP4 bisa, MP5 bisa. Dan tentunya kalau kita sudah pasang di broker tersebut, di MetaTrader tersebut ya, maka software ini harus bisa di backtest. Jadi kalau teman-teman ada satu penawaran bilang ada sebuah robot trading tapi nggak ada softwarenya, tidak bisa di backtest, dan hanya bisa digunakan di broker tertentu, apalagi brokernya itu tidak terkenal, reviewnya waduh serem, ya udah pastilah itu Ponzi. Ya udah, yang udah kejadian itu Ponzi, money game dan sebagainya. Masa kita mau berulang-ulang bahas hal ini, muncul lagi, muncul lagi, bahas lagi. Nggak ada habisnya teman-teman. Nah jadi sebenarnya kenapa ya banyak sekali orang yang tertarik untuk menggunakan robot trading? Tentu banyak keuntungannya. Dengan catatan apa? Dengan catatan kita menggunakan expert advisor atau robot trading yang benar. Keuntungannya banyak. Jadi apabila kita menggunakan robot trading, kita bisa melakukan transaksi dengan disiplin. Kita tulis di sini ya. Jadi kita menggunakan robot trading itu kita bisa disiplin. Nah, mengapa? Dengan robot trading kita bisa disiplin? Karena dengan robot trading transaksinya akan dilakukan secara otomatis. Transaksinya akan dilakukan dengan program. Transaksinya akan dilakukan dengan algoritma, bukan dengan perasaan. Karena dilakukan dengan secara otomatis, dengan program, maka sudah pasti akan disiplin. Jadi robot trading itu dapat menjalankan trading dengan konsisten, sesuai dengan aturan yang telah diprogram. Nah, selanjutnya bisa digunakan di semua pair. Nah, ini pair ya, bisa digunakan di semua pair. Jadi robot trading asli itu harus bisa digunakan di semua pair. Bisa digunakan di forex, bisa digunakan di gold, bisa digunakan di saham, bisa digunakan di indeks dan sebagainya. Jadi robot trading itu secara efisien dia bisa digunakan di semua pair dan bisa memantau beragam instrumen keuangan di pasar forex tanpa kelelahan. Ya jelas dia nggak lelah karena bukan benda hidup. Robot trading ini adalah benda mati, file yang bisa berjalan sekali lagi di semua pair. Masih berkaitan dengan disiplin, robot trading forex ini tidak terpengaruh oleh emosi. Dikarenakan ya memang robot itu atau software itu tidak memiliki emosi atau emotion atau perasaan, sehingga dapat menghindari keputusan yang dipengaruhi oleh rasa takut atau keserakahan. Beda ya, kalau misalnya kita trading secara manual, tentunya ada rasa takut, ada rasa khawatir, ada rasa serakah, dan itu normal. Makanya kadang-kadang orang yang tidak bisa mengontrol emosi, Anda sudah menyarankan udah gunakan aja expert advisor, gunakan aja robot trading. Tapi robot trading yang benar, bukan yang Ponzi, bukan yang money game. Nah, lalu keuntungan lain tentunya adalah peningkatan efisiensi. Market forex, market gold itu bergerak 24 jam dalam waktu satu hari. Sedangkan manusia, kita hanya bisa beraktivitas kurang lebih 16 jam. 8 jam kita pakai untuk tidur. Jadi market forex yang bergerak 24 jam, sementara pada saat kita tidur ada momen, bagaimana cara kita bisa transaksi? Ya tentu nggak bisa kan? Nah untuk itulah kita butuh alat bantu, kita butuh software. Untuk apa? Kalau software kita nyalain 24 jam itu bisa. Software akan menganalisa 24 jam pun bisa.
Jadi ketika kita tidur, ketika ada momen, maka software tersebut akan ambil posisi. Ketika terjadi harga yang signifikan, harga yang penting, walaupun kita tidur, software kita bisa antisipasi apa yang akan terjadi. Dan sekali lagi, itu hal yang tidak mungkin dilakukan oleh satu orang manusia, kecuali shift-shiftan ya. Shift 1 pagi, shift 2 siang, shift 3 malam. Berarti untuk bisa menjalankan transaksi sama dengan software, ya seorang manusia itu butuh 3 manusia shift-shiftan. Itu pun sudah luar biasa. Saran yang dulu, apabila teman-teman tidak bisa melakukan itu sendirian, lakukanlah dengan software, lakukanlah dengan expert advisor. Sudah ada software ini, sudah ada expert advisor, kita tinggal pakai teman-teman. Jadi faktor-faktor apa saja yang perlu dipertimbangkan dalam robot trading forex yang terbaik? Satu, tentunya teman-teman harus memperhatikan performanya. Ya, performance lihatin dari mana? Nah, performance itu kita bisa tes. Ya, yang udah tulis di sini ya, performance. Nah, oke. Jadi performance itu kita bisa cek ya, performance. Ya. Nah, jadi performance itu kita bisa cek. Ya, bisa cek dari yang namanya backtest. Backtest. Oke. Nah, dan ini umum sekali dilakukan. Jadi bisa lihat dari backtest, atau kalau dia mau lihat yang lebih valid, tentu lihat dari forward test. Ya, forward test. Oke. Nah, forward test ini maksudnya apa? Ya, transaksi real, transaksi ke depan, bukan backtest. Ketika teman-teman mau melihat apakah expert advisor ini bagus atau tidak, lihat dulu satu, riwayat kerjanya atau history tradingnya. Satu, bisa dilihat dari backtest, yaitu pengujian masa lalu. Kedua, forward test, pengujian masa depan. Nah, khusus untuk forward test ini, berarti dia bukan uji, tapi memang sudah dijalankan di dalam real account. Dan teman-teman kalau buka MQ5 banyak sekali expert advisor yang bagus-bagus yang sudah berjalan 1 tahun, 2 tahun, itu banyak sekali. Nah, jadi buat teman-teman lihat dari poin pertama itu performance history. Kedua, teman-teman lihat dari hasil, atau yang bagus itu adalah software yang bisa dioptimisasi. Optimisasi, oke? Harus bisa dioptimisasi karena setiap pair memiliki karakter yang berbeda-beda. Setiap pair memiliki spread yang berbeda. Setiap pair memiliki spek yang beda-beda. Maka software yang asli atau expert advisor harus bisa dioptimisasi. Jadi teman-teman jangan expect ada satu file atau satu expert advisor yang bisa digunakan di semua pair dan profitable, itu nggak ada. Jadi setiap pair harus ada settingannya. Misalnya gold, oh settingannya begini. Euro, settingannya begini. GBP, settingannya begini. Yang penting apa? Harus bisa dioptimisasi. Kalau buat teman-teman yang nggak ngerti optimisasi itu apa? Optimisasi itu adalah sebuah proses secara otomatis untuk menemukan settingan terbaik di broker tertentu, time frame tertentu, jangka waktu tertentu, modal tertentu, dan sebagainya. Nah, biasanya yang kerjaan optimisasi ini siapa? Tentunya adalah developer. Jadi kalau teman-teman ya ambil software dari Professioning, kita pastikan kita sudah ngerjain PR ini. Jadi optimisasi kita sudah kerjakan. Dan setiap hasil optimisasi kita selalu upload ke YouTube secara live streaming. Ya, jadi itu adalah salah satu bentuk PR kita. Teman-teman kalau nggak ngerti ya belum tentu bisa kerjain. Karena ini bukan semua orang bisa kerjain, kita sudah ambil tugas itu, kita kerjain dan teman-teman tinggal pakai. Ya, itu adalah peran dari developer. Yang selanjutnya, faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan adalah support. Nah, support. Contohnya after sales-nya. Jadi kalau teman-teman sudah beli, after sales-nya seperti apa? Support gimana? Tentunya beda. Misalnya teman-teman dapat sebuah file robot trading yang gratisan, ambil dari Google. Teman-teman mau tahu cara pakai, teman-teman nggak bisa, ya kan? Dan tentunya teman-teman ya, kalau robot trading yang ada di Google yang gratisan, sudah pasti itu adalah sampah. Kenapa yang dibilang sampah? Bukan berarti yang dibilang jelek ya, bukan. Kenapa yang dibilang sampah? Karena ya teman-teman tahu lah, segala sesuatu yang gratis sudah pasti tidak berguna, udah pasti useless, sampah. Sementara kalau memang robot itu profitable, sudah pasti ada nilai komersial, ada nilai, ada value, dan tidak mungkin gratis.
Karena sampai sekarang itu banyak sekali pertanyaan, Pak, kalau memang profitable, kenapa dijual? Justru sebaliknya, karena profitable makanya dijual. Justru karena ini bisa menghasilkan, makanya dijual. Dan Andrew pastikan, Andrew jamin, tidak ada robot trading yang profitable, yang bagus, yang lebih canggih dari kita punya, dan gratis itu nggak ada. Robot trading itu yang bagus, yang profitable, ada value. Itulah nilainya, nilai dari software tersebut. Jadi jangan dibalik, Pak. Kenapa robot trading profitable? Oh, dijual. Ya karena ada value, maka dijual. Pak, kenapa nggak pakai sendiri? Kita pakai sendiri, teman-teman. Kita pakai sendiri. Kita pakai sendiri juga. Tetapi kan banyak sekali teman-teman yang minta, Pak, gimana sih caranya? Pak, gimana sih cara bikin profitnya? Pak, kok bisa begitu? Makanya kita kasih value. Dan itulah ya, software kita nilainya segitu. Dan juga teman-teman harus memperhatikan fiturnya. Ya, kadang-kadang robot trading yang gratisan atau robot trading yang murah, teman-teman tidak memperhatikan fitur. Apakah dia bisa ada stop loss-nya? Apakah dia bisa mengatur lot? Apakah dia bisa mengatur take profit? Pada dasarnya kalau di dalam profit sharing kita terdiri atas 4 macam software expert advisor. Yang pertama, namanya adalah Liberty. Ya, karakternya apa? Karakternya adalah averaging. Yang kedua adalah fast scalp. Karakternya apa? Karakternya adalah one shot scalping. Andrew bukan bilang, oh berarti Pak Andrew bilang nggak boleh trading manual. Bukan bilang nggak boleh. Boleh. Asalkan teman-teman memang sudah punya trading plan yang kuat dan teman-teman disiplin. Ya, selain itu teman-teman harus bisa kontrol emosi. Barulah teman-teman bisa sukses.